Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fatkuroji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil review kebijakan sebagai tugas ujian akhir semester 6 mengenai pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang merupakan bagian dari kebijakan nasional yang paling baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama ada identifikasi kebijakan. Kebijakan ini diberi nama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dikeluarkan secara resmi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 pada tanggal 27 Maret 2025. Selanjutnya ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari kebijakan ini yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi desa. Jadi, kebutuhan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong swasembada pangan berkelanjutan. Yang memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan eksplisit, yaitu membentuk 80.000 koperasi desa untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan implisitnya yaitu mewujudkan desa mandiri dan pemerataan ekonomi menuju Indonesia emas di tahun 2045. Analisis isi atau substansi kebijakan. Struktur utama dari kebijakan ini yaitu pembentukan koperasi di setiap desa atau kelurahan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, partisipasi dari seluruh masyarakat. Struktur koperasi ini didesain bukan sekedar sebagai lembaga ekonomi saja, tetapi sebagai motor penggerak sosial ekonomi berbasis komunitas di desa. Selanjutnya yaitu layanan koperasi. Layanan koperasi di sini ada 5. Yang pertama yaitu simpan pinjam. Unit simpan pinjam ini memberikan akses keuangan mikro bagi warga desa. Yang kedua ada gerai kebutuhan pokok. Jadi menghadirkan bahan pokok langsung dari produsen ke warga. Yang ketiga ada klinik dan apotek desa, yaitu layanan kesehatan dasar yang dikelola oleh koperasi. Yang keempat ada cold storage, ini fasilitas penyimpanan hasil panen untuk meningkatkan nilai jual. Yang terakhir ada distribusi logistik desa. Jadi sistem distribusinya itu terpadu yang menghubungkan petani atau pengrajin dengan pasar regional dan nasional. Nah, simpan pinjam, gerai kebutuhan pokok, klinik, dan apotek desa, dan sistem distribusi logistik desa, yaitu semua layanan koperasinya. Untuk kepastian hukumnya, ini kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama dari Instruksi Presiden yaitu Impres Nomor 9 Tahun 2025. Yang kedua diperkuat oleh sinergi lintas kementerian atau lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendagri, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah. Kebijakan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang transformasi koperasi modern. Yang selanjutnya ada konsistensi. Jadi kebijakan ini itu selaras kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua itu kebijakan ini memperlihatkan konsistensi ideologis dan konstitusional. Jadi sekaligus menyatu dengan program nasional tentang pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk kesesuaian, ini kebijakan ini itu sangat relevan karena yang pertama menjawab kebutuhan ekonomi dan keuangan di desa. Yang kedua itu memperkuat ketahanan pakan lokal.
Yang ketiga, mengatasi dominasi tengkulak dan ketimpangan distribusi hasil pertanian. Yang terakhir itu untuk mendorong pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal. Identifikasi kebijakan. Nah, nama dari kebijakan ini kan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang menargetkan 80.000 koperasi sektor real di seluruh desa atau kelurahan di Indonesia pada 2025. Penerbitnya itu Kementerian Koperasi dan UKM melalui Inpres nomor 9 tahun 2025. Selanjutnya masih di analisis isi, ini ada konteks. Yang pertama, respon terhadap kemiskinan ekstrim dan ketimpangan pangan. Jadi desakan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim dan memperkuat kedaulatan pangan mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan koperasi desa ini. Yang kedua, ada konteks pasca pandemi dan transisi pemerintahan. Program ini itu muncul dalam konteks politik pasca pandemi dan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan setelah Jokowi lengser. Yang ketiga, ada dukungan lintas partai dan ormas. Jadi mendapat dukungan dari lintas partai, ormas, dan kepala daerah karena sifatnya yang non-konflik dan berbasis kebutuhan real. Selanjutnya ada implementasi. Ini ada beberapa peran dan tanggung jawab. Yang pertama ada pelaksana. Pelaksana utama ini Kementerian Koperasi dan UKM. Yang kedua ada koordinasi. Koordinasi ini dengan Kementerian Desa, Kemendagri, Kementerian Pertanian, dan BUMDes. Selanjutnya ada pendanaan. Dana dari kebijakan ini itu bersumber dari APBN pusat dan APBD daerah. Selanjutnya ada dukungan teknis. Dukungan teknis ini bisa melalui pelatihan sumber daya manusia, digitalisasi sistem koperasi, dan penguatan rantai pasok produk koperasi. Contoh daerah implementasi awal itu ada di Papua, Bali, NTT, dan sebagian Jawa Timur. Itu melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan dukungan anggaran dari APBN dan APBD. Yang terakhir ada dampak yang diharapkan. Dampak yang diharapkan dari kebijakan ini peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, terbukanya lapangan kerja baru di desa, pemangkasan rantai distribusi hasil tani dan produk lokal, dan terciptanya koperasi modern dan profesional. Yang selanjutnya yaitu ada telaah pelaksanaan. Yang pertama ada kelembagaan pelaksana. Jadi koperasi itu dikelola secara profesional oleh Kemenkop UKM yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendirikan koperasi di seluruh Indonesia. Nah, dukungan sumber dayanya itu pelatihan bagi pengurus koperasi telah dilakukan seperti di Jayapura pada bulan April 2025. Untuk anggaran, pemerintah itu sudah menyiapkan anggaran untuk pelatihan dan pembentukan koperasi dengan rencana pelatihan itu 240.000 pengawas koperasi. Untuk hambatannya, adanya potensi konflik dengan nilai kearifan lokal dan budaya desa. Yang kedua, ada risiko ketergantungan dana yang besar. Terus ada tantangan kesiapan teknologi, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, kurangnya literasi keuangan dan manajemen di kalangan masyarakat desa. Dan yang terakhir ada koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Selanjutnya ada evaluasi dan dampak efektivitas. Status evaluasi ini belum optimal karena masih tahap awal. Target pengoperasiannya itu di bulan
Oktober di tanggal 28 di 2025. Jadi untuk saat ini belum dapat dievaluasi. Diharapkan mampu meningkatkan input yang pertama. Itu seperti pelatihan, pendampingan, dan penyediaan modal. Untuk output, itu dapat pembentukan koperasi di berbagai daerah, seperti di Papua, Bali, dan lain-lain. Outcome-nya yaitu akses ekonomi meningkat dan ekonomi lokal itu menguat. Jadi peningkatan akses masyarakat desa terhadap layanan ekonomi dan penguatan ekonomi lokal. Untuk cost benefit analysis, itu meskipun investasi awalnya cukup besar, tetapi memberikan manfaat jangka panjang berupa penguatan ekonomi desa dan pengurangan kemiskinan diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya ada analisis kelemahan dan kesenjangan kebijakan. Yang pertama, ada pendekatan top-down berpotensi menggerus nilai dan kultur lokal desa. Yang kedua, ada risiko ketergantungan dari dana pemerintah jika koperasi itu tidak mandiri. Selanjutnya, ada tekanan profitabilitas, mungkin bertentangan dengan prinsip kekeluargaan koperasi. Yang keempat, tantangan dalam adaptasi teknologi dan kesiapan pelaksanaan di tingkat desa-desa. Yang terakhir ada rekomendasi perbaikan kebijakan. Yang pertama ada perubahan redaksi. Jadi tegaskan mekanisme evaluasi dan monitoring koperasi dalam kebijakan. Jadi perlu penegasan dalam kebijakan mengenai mekanisme evaluasi dan monitoring koperasi. Yang kedua adanya tambahan substansi. Seperti pengembangan platform digital untuk memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan pelatihan daring bagi pengurus koperasi. Yang ketiga ada penguatan pelaksanaan. Jadi peningkatan koordinasi antara Kemenkop UKM dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan program. Ini ada salah satu gambar poster dari Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sudah selesai. Kesimpulannya, kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun, keberhasilannya itu sangat tergantung pada implementasi yang tepat, dukungan semua pihak, dan pengawasan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.